22. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nanti wow. Gusti Yesus mungkin awal malih kapan boten ngertos. Nah ini Gusti Yesus hari ini kengetan berjaga-jagalah, siap sedialah. Sak wanci-wanci Gusti Yesus awal malih jenengan sampun siap. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, seperti yang kita ketahui tadi malam sekitar jam 7, saudara kita, orang tua kita, Mbah Kariem atau Mbok Kariem sudah dipanggil Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu baik untuk saudara kita. Dia telah mengakhiri seluruh penderitaannya, bahkan seluruh kesakitannya selama ini. Dan hari ini kita akan memakamkan tubuh saudara kita ini. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama mengikuti ibadah singkat di rumah duka, dan nanti akan kita lanjutkan di tempat pemakaman. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terutama Bapak Jumati sekeluarga, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengawalinya dengan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dia yang sabar dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku terserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap, di malam yang gelap, di taman indah dan segar, di tempat dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
Terpujilah Tuhan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, sehingga kita sanggup menghiburkan mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kita terima dari Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Tak kusesalkan hidup. Tak kusesalkan hidup, betapa juga nasibku, sebab Engkau tentang pegang erat tanganmu ku pegang erat, Tuhanlah yang membimbingku, tanganmu dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini memberikan kami kekuatan. Hanya Tuhanlah yang membimbing kami. Hanya Tuhanlah yang menguatkan kami. Dan tangan Tuhan, tangan yang kuat itu, memegang kami. Dan kami boleh tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kami ada begitu banyak persoalan, kadang kami tidak tahu kemana kami berjalan, tetapi Tuhan memimpin langkah kami. Bahkan ketika kami berjalan di dalam kegelapan, di tengah badai kehidupan ini, Tuhan, tangan Tuhan tetap memegang kami. Kami tidak pernah menyesal mengikut Engkau, Tuhan, sebab Engkau tetap dekat. Engkau yang memberikan masa depan kepada kami. Oleh karena itu, Tuhan, penghiburan hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan menghiburkan secara khusus keluarga di tempat ini. Dan kami semua boleh diingatkan akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan diri hambamu ini. Ketika hambamu menyampaikan firman Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang menuntun hamba, memimpin hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kuasailah lidah hambamu, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, kata-kata yang memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari surat Ibrani pasal 9. Kita membaca ayat 27 dan ayat 28. Ibrani 9 ayat 27 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Hidup ini hanya satu kali. Kalaupun ada orang yang diberikan kesempatan 2 kali, itu pun juga karena anugerah Tuhan. Artinya mungkin kita pernah mendengar ada orang yang sudah dinyatakan meninggal, terus kemudian dia hidup kembali. Berarti dia masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan banyak hal di dalam hidup. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Pada akhirnya semua manusia ini akan meninggalkan dunia. Ada banyak gambaran di dalam Alkitab tentang betapa hidup ini hanya sementara. Bahkan kita orang Jawa seringkali kita mendengar urip mung mampir ngombe. Seberapa lama sih orang minum? Dan seberapa banyak sih yang orang minum? Menurut kesehatan minimal 1 hari 2 liter. Dan itu pun juga tidak diminum sekaligus, kecuali yang nggak suka minum ya. Mungkin 2 liter itu bisa 1 minggu. Tapi walaupun begitu lama, yang namanya mampir ngombe itu kalah, hanya sebentar saja. Bahkan ada yang mengatakan hidup itu seperti rumput. Hari ini, pagi ini kita lihat begitu hijau, nanti agak siang sudah kering, dan besok kita sudah lihat rumput itu sudah mati. Bahkan juga dikatakan hidup itu seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu ada karena sinar. Tapi kalau sinar itu sudah meredup, bayang-bayang itu juga tidak kelihatan. Artinya hidup itu sementara. Di dalam kitab Ayub dikatakan seperti
seperti hembusan nafas. Ada orang yang bisa menahan nafas lebih dari 5 menit ya. Bahkan mungkin 10 menit. Tapi tidak ada orang yang bisa tahan nafas sampai 1 jam untuk tidak bernafas. Jadi hidup itu begitu singkat, sementara. Bahkan pemazmur mengatakan hidup itu fana, tidak kekal, tidak abadi. Juga dikatakan hidup itu seperti asap, ketika yang terbakar itu sudah habis, maka asap itu pelan-pelan akan hilang. Tadi saya katakan hidup seperti rumput, hidup itu seperti uap, hampir sama dengan asap. Nah, semua gambaran itu mengingatkan kita bahwa setelah hidup yang sementara di dunia ini, sebenarnya ada kehidupan lain yang akan kita jalani. Seperti kita bepergian, Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke satu tempat, berarti kan kita meninggalkan rumah, pergi ke tempat yang kita mau tuju. Jadi tidak bisa dikatakan itu namanya bepergian kalau kita tetap tinggal di rumah. Jadi sama, hidup pun juga seperti itu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, artinya ketika kita meninggal, ada perjalanan yang harus kita lanjutkan setelah kematian. Hanya sayangnya tidak semua manusia menyadari ini. Tidak sedikit orang berpikir setelah hidup selesai, tidak ada urusan. Makanya ketika hidup di dunia ini, hidupnya sembrono, hidupnya awut-awutan, baik itu di dalam pikiran, di dalam ucapan, bahkan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Hidupnya sembarangan, tidak peduli, seolah-olah setelah meninggal selesai. Apa itu? Hidup yang sesungguhnya tidak seperti itu. Di dalam surat Ibrani mengatakan di ayat 27 tadi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati berapa kali, Bapak Ibu? 1 kali saja. Setelah itu dihakimi. Artinya apa? Dihakimi di sini, orang itu harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya. Mengapa? Ketika kita hidup di dunia ini, kita itu bukan hidup untuk kita sendiri. Tuhan menciptakan manusia itu adalah tujuannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu kalau beli HP itu untuk kepentingan siapa? Bukankah untuk kita? Bukan untuk HP itu. HP itu dibeli supaya kita punya manfaat dari HP itu. Ketika kita beli kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, untuk apa? Bukan untuk sepeda motor dan mobil itu sendiri, tapi supaya sepeda motor dan mobil itu bermanfaat bagi kita.
Ketika kita membeli atau membuat rumah, tujuannya bukan untuk rumah itu, tapi tujuannya adalah untuk supaya bisa kita tinggal di rumahnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita beli dan buat itu bermanfaat bagi hidup kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, bukan artinya Tuhan mencari manfaat untuk dirinya, bukan. Supaya manusia itu hidup untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika dihakimi, Tuhan itu minta pertanggungjawaban kita. Selama kamu hidup, kamu sudah buat apa? Untuk aku, bukan untuk dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan selama hidup ini untuk aku? Kita sering menyanyikan satu pujian yang sampai hari ini suka dinyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Bahkan dikatakan hidup ini hanya sementara. Kita diminta untuk jadi berkat selagi kita masih kuat. Jangan ketika kita masih kuat, kita hidup untuk diri kita sendiri. Ketika hidup kita sudah tidak bisa buat apa-apa, kita baru ngomong, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika hidup kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita selalu mengeluh dan minta kepada Tuhan, Tuhan, kapan waktunya? Jadi artinya setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Nah, di Ibrani pasal 9 menjelaskan bahwa kurban Yesus Kristus lebih baik daripada kurban yang dipersembahkan para imam dalam perjanjian lama. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib berkuasa untuk mengampuni dosa dan merupakan pengorbanan yang sempurna, atau seringkali kita dengar kita dibayar lunas. Jadi tidak ada utang lagi. Seumpamanya kita punya utang, itu utangnya udah dilunasi, jadi tidak jadi beban. Nah, kalau dosa itu sudah dibayar lunas, artinya Tuhan sungguh-sungguh sudah mengampuni dosa itu. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan apa? Sejauh dari timur dari barat. Ya, Tuhan tidak mengingat itu dosa kita. Betapa Tuhan itu pengampunannya itu luar biasa. Nah, bagi kita yang sudah diampuni Tuhan, harusnya kita menyadari itu, bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Hidup kita untuk Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa dari darah anak domba yang harus berkali-kali dipersembahkan oleh para imam. Artinya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menyelesaikan dosa-dosa kita. Memperbaiki. Pengorbanan Tuhan Yesus cukup satu kali saja, tidak perlu diulang-ulang. Sekali untuk selama-lamanya.
Jadi Tuhan Yesus nggak perlu mati berkali-kali, satu kali saja untuk menebus dosa kita. Sama seperti pengorbanan Kristus, hidup dan kematian yang kita alami juga hanya satu kali. Setelah kematian hanya dua tempat tujuan di mana manusia akan pergi. Mereka yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat akan bersama dengan Bapa di surga. Sedangkan mereka yang tidak percaya akan pergi ke neraka, tempat di mana mereka dihukum karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi tidak ada penebusan yang sempurna seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Karena apa? Yesus Kristus adalah bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Makanya dia bisa melakukan penebusan itu. Sama seperti hidup hanya ada satu kali dan setelah itu datang penghakiman, kesempatan untuk memutuskan ikut Tuhan Yesus atau tidak adalah semasa hidup ini. Bakarium atau Bokarium, terakhir kami ketemu yang pertama saya dengan Pak David waktu itu setelah ibadah Jumat Agung, karena para lansia ini tidak bisa dilayani di gereja, maka perjamuan kudus dilayani di rumah. Ya, waktu itu saya sama Pak David, Pak waktu itu pas gak ada ya, yang ada ibu ya. Dan itu perjamuan terakhir yang bisa diterima oleh bahkan ya. Setelah itu minggu berikutnya ada pada rumah tangga di tempat ini. Saya masih ingat Bakaria itu duduk di posisinya khususi itu ya, duduk di sana mengikuti ibadah. Setelah itu kami dapat kabar dari Mbak Sumina, Bakaria sakit. Memang sakitnya sudah lama ya, tapi yang kemarin sudah sangat berat itu beberapa minggu ini, 1-2 minggu ini. Nah, setiap kali ketemu dengan saya secara pribadi, bahkan yang selalu tanya, Pak Dwi, kula niki terus pundi? Nah, dikasih jenengan apa? Saya itu sudah capek kenapa toh, Mbak? Ya, saya itu udah rasanya pengen dipundhut Gusti. Sabar, Mbak. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan panggil. Nah, itu setiap kali ketemu dengan saya selalu bertanya seperti itu. Artinya apa? Ada satu pengharapan bahwa saya harus bertemu dengan Tuhan. Sampai tadi malam ya Tuhan memanggil orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, kesempatan tidak pernah kedua. Jikalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ambil keputusan, aku mau sungguh-sungguh percaya. Dan itu diputuskan kapan? Bukan nanti, tapi sekarang. Semasa nafas masih dikandung badan. Orang yang menikmati kasih Tuhan tidak mengenal perasaan takut.
sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, orang itu akan takut menghadapi hari pengadilan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu takut akan hari pengadilan. Firman Tuhan hari ini mengatakan dengan jelas, manusia ditetapkan mati satu kali, setelah itu akan dihakimi. Siapa yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, dia akan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang memiliki kami dan Allah yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini, untuk kami sungguh dapat melihat bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami adalah anugerah dan kesempatan, dan melalui kami menghadiri kematian pada pagi hari ini, sungguh kembali dapat mengingatkan kepada kami untuk kami dapat sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil kami, kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan berhenti di sini di dalam menyampaikannya. Tetapi kami percaya Roh Allah yang hidup itu akan terus berbicara di dalam hati setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sungguh mengenal kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin, dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya. Segala hari-hari kita di atas bumi seperti bayang-bayang saja. Hanya firman Tuhan yang kekal. Kita letakkan tubuh almarhum Mbah Kariem ini dengan sentosa di tempatnya. Tuhan berfirman, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali kepada akan tetapi Tuhan Yesus adalah sumber kebangkitan yang akan menghidupkan tubuh orang percaya pada hidup yang kekal. Karena Ia berfirman, Aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, ia akan hidup. Segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman basuh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kematian bukan akhir, tetapi kematian adalah awal perjalanan kehidupan kekal. Kami serahkan tubuh Mbah Karyem kembali kepada tanah, tetapi roh jiwanya kembali kepada Tuhan. Biarlah pengharapan yang Tuhan berikan boleh sungguh dirasakan oleh Mbah Karyem, bahkan juga bagi keluarga yang ditinggal. Kami mengucap syukur seluruh prosesi dari rumah duka sampai di tempat pemakaman boleh berjalan atas anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum ditutup, ada beberapa hal yang kami kembali sampaikan. Rasa syukur kepada Tuhan atas seluruh ibadah di tempat duka maupun di tempat ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang boleh terus dengan setia mengikuti proses pemakaman ini dari rumah duka sampai di tempat ini. Bersama keluarga dan gereja kami mengucapkan terima kasih. Ibadah penghiburan akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 26 April jam 4 sore di rumah keluarga Bapak Jumadi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.